Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Jadi teman-teman muda yang sedang PDKT, atau mungkin yang sedang berpacaran, engkau wajib untuk mendengarkan ini, yaitu cara mengetahui apakah dia orang yang tepat untukmu atau tidak. Sehingga engkau tidak dirugikan, sehingga engkau tidak buang-buang waktu. Dan doa saya, engkau jadi pribadi yang peka, pribadi yang tajam dalam menilai. Oke? So, berikut ini cara mengetahui apakah dia orang yang tepat untukmu atau tidak. Yang pertama, pastikan dulu dia seiman dengan kamunya. Nah, karena begini, firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tak percaya? Apakah persamaan antara terang dan gelap? Jadi kata jangan di situ adalah kata larangan. Jadi teman-teman muda, apapun agamamu yang menonton ini, engkau harus memastikan seiman. Jadi kalau engkau mau tahu apakah dia pasangan yang tepat untukmu, maka yang pertama yang engkau harus tahu adalah dia seiman atau tidak denganmu. Kalau dia tidak seiman, maka dia bukan pasangan yang tepat. Sebab firman Tuhan udah jelas bilang, janganlah merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi yang seimbang itu adalah yang seiman dengan kamu. So, ini penting sekali untuk engkau ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, dewasa apa tidak? Nah, kenapa kedewasaan ini sangat-sangat penting? Karena hubungan itu bertumbuh, berhasil atau tidak, salah satunya tergantung kedewasaan apa tidak. Bisa bayangkan kalau pasanganmu ternyata sifatnya kekanak-kanakan. Disitulah cueknya, disitulah egoisnya, disitulah yang cuma main-main, tidak jelas, tidak tahu arah tujuan. Bisa bayangkan masa depan seperti apa ketika kamu jalin hubungan dengan orang yang seperti ini. Nah, tapi kalau dia dewasa, kamu bisa ajak diskusi, kamu bisa bertukar pikiran, bahkan dia bisa memberikan solusi, bisa jadi partner. Dan ciri daripada orang dewasa, ada tanggung jawab di sana, ada komitmen di sana. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, apakah kedekatan kalian ini atau hubungan yang sedang kalian jalani, dia dewasa apa tidak? Kalau dia cuek terhadapmu, terhadap hubunganmu, itu kekanak-kanakan. Kalau dia egois terhadapmu dan terhadap hubunganmu, itu kekanak-kanakan. Kalau dia nggak jelas, nggak tahu arah hubungan ini, kalau orangnya labil, itu menandakan dia kekanak-kanakan, nggak tepat untukmu. Harus memastikan yang dewasa. Oke? Dan saya berharap engkau punya pasangan yang benar-benar dewasa. Ingat, dewasa nggak ada hubungannya dengan umur. Sebab banyak orang yang sudah berumur tapi kekanak-kanakan sifatnya. Dewasa itu respon dalam kehidupan, cara pandang, mindset yang benar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, direstui orang tua apa tidak? Bukan cuman orang tuamu yang merestui, orang tua dia wajib juga merestui. Baru namanya tepat. Jadi kalau orang tuamu merestui, kemudian orang tua dia tidak merestui, dia bukan pasangan yang tepat untukmu. Dasarnya adalah hormati ayah dan ibumu, kata firman Tuhan, supaya lanjut usiamu dan bahagia. Jadi nggak ada
dasar yang kuat kalau tidak menghormati orang tua. Sebab ada blessing, ada berkat ketika kita menghormati orang tua. Jadi kalau mau tahu dia tepat apa tidak, wajib pria, cewek sama-sama direstui orang tuanya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah sepadan. Nah, saya selalu bilang begini, sepadan itu bukan sama-sama kaya, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama pendidikannya S1, S2, S3. No, bukan itu. Sepadan itu bukan sesama suku, bukan. Sepadan itu artinya saling. Keduanya saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi, saling minta maaf, saling menolong, saling memberikan support, dukungan. Itu yang namanya saling. Nah, kalau kemudian kalian tidak ada sepadan di situ, tidak saling mendukung, hanya kamu yang peduli, hanya kamu yang memperhatikan hubungan tersebut, itu tidak sepadan, tidak saling namanya. Nah, saya nggak tahu apakah hubungan yang kalian jalani ini atau kedekatan kalian hanya kamu yang peduli atau tidak. Kalau cuma hanya kamu yang peduli, dia nggak peduli, dia cuek, itu tidak sepadan. Dia tidak tepat untuk kamu. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah dia bekerja keras atau tidak. Ingat, cinta itu realistis. Nggak cukup sekedar I love you, I miss you. Kamulah segalanya bagiku, kamulah bulanku, kamulah mentariku. Come on. Kamu gak bisa makan hanya kata-kata itu. Dan nanti kalau kamu berumah tangga gak cukup hanya kata-kata itu. Jadi mesti realistis. Jadi kalau dia tepat apa tidak, coba cek orangnya bekerja keras apa tidak. Kalau dia bekerja keras, dia tepat untukmu. Oke? Sebab orang rajin itu diberkati Tuhan. Itu jelas firman Tuhan. Itu yang kelima. Yang keenam adalah dia memiliki visi atau tidak, terkhusus untuk dia yang laki-laki. Sebab visi harus dibawa seorang imam. Visi harus dibawa seorang kepala rumah tangga. Sehingga dia tahu kemana hubungan itu akan dibawa. Sehingga dia tahu kemana masa depannya. Dan bayangkan kalau Anda teman-teman cewek punya pasangan yang tidak punya visi. Mau kemana hubungan kalian? Mau muter-muter? Muter-muter di situ aja? Ya jangan dong. Harus ada visi ke depan. Sehingga hubungan itu boleh progres, boleh bertumbuh, boleh berhasil. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah bersyukur apa tidak. Jadi kalau mau tahu dia orang yang tepat apa tidak, bersyukur apa tidak. Karena begini, kamu punya kekurangan, kamu punya kelemahan, kamu bisa melakukan kesalahan. Pertanyaannya, waktu kamu punya kekurangan, waktu kamu punya kelemahan, dia bersyukur apa tidak? Jangan sampai kamu dibanding-bandingkan sama orang lain. Kenapa kamu gak seperti orang itu? Kenapa kamu gak seperti mantanku? Ya repot, berarti dia gak suka sama kamu. Kalau dia suka, gak perlu dibanding-bandingkan. So, bersyukur apa tidak, itu sangat penting. Nah, kemudian yang terakhir, dia apakah takut akan Tuhan atau tidak. Bayangkan kalau kamu punya pasangan ternyata gak takut Tuhan. Bayangin, Tuhan aja gak ditakuti, apalagi hubunganmu. Apa dasarnya engkau akan bahagia dengan seseorang yang Tuhan aja dia gak takuti? Tapi bisa dipastikan, bisa dijamin 100%, kalau dia takut akan Tuhan, kalau dia mengasihi Tuhan, maka dipastikan dia akan mengasihimu. Kalau Tuhan yang tidak kelihatan saja boleh dia kasihi sebegitu rupa, apalagi kamu yang kelihatan. Nah, sekarang pastikan apakah dia orang yang takut akan Tuhan apa tidak. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ya, standarnya adalah dia rajin beribadah, dia rajin baca firman, dia rajin berdoa, dia rajin bersedekah, dia rajin bersosialisasi, dia gampang empati sama orang lain.
Itu standarnya. Dan saya berharap beberapa poin ini membuat engkau jadi peka, jadi tajam menilai apakah dia orang yang tepat atau tidak untukmu. Ya, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.